Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ana Kulsum akan menjawab soal dari UAS. Yang pertama yaitu administrasi pendidikan. Ilmu mempunyai karakteristik sendiri yang berbeda dengan ilmu administrasi lain. Nah, menurut Dr. Andes Sodik A. Kuntoro, MPD, perbedaan administrasi pendidikan dan administrasi lain meletakkan pada prinsip-prinsip operasionalnya dan bukan pada prinsip-prinsip umumnya. Di sini soalnya yaitu jelaskan pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli, minimal 3 ahli, dan apa sajakah prinsip-prinsip operasional dalam administrasi pendidikan. Seperti itu soalnya. Langsung saja, yaitu jawabannya saya yaitu Dr. Andes M. Alim Purwanto. Nah, di sini administrasi pendidikan ialah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personal, spiritual, dan material yang bersangkut paut dengan tercapainya tujuan pendidikan. Nah, yang kedua yaitu Sondang P. Siagnian, MPDA, MPH, PhD. Administrasi ini menurut beliau yaitu keseluruhan kerja sama antar dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yaitu yang ketiga yaitu De Leonggi. Administrasi ini adalah segenap rangkaian kegiatan perantaraan pekerja pokok yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Prinsip operasional dalam administrasi pendidikan yang pertama yaitu prinsip fleksibilitas, yang kedua prinsip efisien dan efektivitas, yang ketiga yaitu prinsip berorientasi pada kejujuran, dan yang keempat yaitu prinsip kuantitas, dan yang terakhir yaitu prinsip pendidikan seumur hidup. Itu jawaban saya yang nomor 1. Nah, yang kedua yaitu soal kedua, salah satu rencana kepemimpinan yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Raps M. Stockhill dan kawan-kawannya, yang merupakan 12 dimensi kepemimpinan yang dijabarkan dari komponen-komponen orientasi sistem dan orientasi person. Nah, di sini yaitu sebutkan dan jelaskan dua kelas dimensi kepemimpinan tersebut yang meliputi komponen orientasi sistem dan orientasi person. Yaitu jawaban saya berorientasi sistem ini meliputi yang pertama, mengutamakan produk, yaitu disarankan untuk hasil yang produktif. Nah, yang kedua yaitu memberikan struktur secara jelas dan menetapkan peranannya sendiri dan mengajak para pengikut pengetahuan apa yang diharapkan. Yang ketiga yaitu perwakilan dan membicarakan dan bertindak sebagai wakil kelompok. Yang keempat yaitu asumsi peranan secara aktif melatih peranan kepemimpinan daripada menyerahkan kepemimpinan yang lain. Nah, yang kelima yaitu persuasi, menggunakan keyakinan dan bakti secara efektif dan menunjukkan keyakinan yang kuat. Yang keenam yaitu orientasi ke atas, memelihara hubungan yang pernah dengan yang lebih tertinggi. Berorientasi person ini meliputi yang pertama, toleransi kebebasan. Nah, ini mengizinkan anggota staf mengambil keputusan dan tindakan. Yang kedua yaitu toleransi ketidakpastian, dapat mentoleransi ketidakpastian dan menangguhan tanpa merasa emosi dan bimbang.
Selanjutnya yaitu kontribusi atau perhatian, yaitu memperhatikan kesenangan dan kesehatan, kedudukan dan kontribusi pengikut. Selanjutnya itu soal nomor 3. In service training dan upgrading merupakan salah satu fungsi kepengawasan supervisi yang sangat penting. Pembinaan dan usaha perbaikan pendidikan tidak mungkin berhasil tanpa disertai dengan pembinaan dan perbaikan mutu pengalaman serta cara kerja para pelaksanaannya, yaitu guru-guru. Nah, di sini jelaskan pendapat saya mengapa in-service training dan upgrading sangat diperlukan bagi pelaku pendidikan. Yaitu menurut saya untuk menambah atau mempertinggi mutu kecakapan atau pengalaman pendidik sebagai modal dalam melaksanakan proses belajar mengajar, seperti itu menurut saya. Selanjutnya yang nomor 4, soal nomor 4. Di sini seorang kepala sekolah ini memiliki tugas dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi administrasi yang harus diterapkan ke dalam kegiatan sekolah. Nah, deskripsikan dengan disertai contoh tugas-tugas dan tanggung jawab dan melakukan fungsi administrasi. Di sini kepala sekolah ini bertanggung jawab atas manajemen pendidikan. Nah, secara mikro yaitu secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Nah, di sini adapun tugas-tugasnya kepala sekolah, yakni yang pertama yaitu pengolahan pelajaran, pengolahan kepegawaian, dan yang ketiga itu pengolahan kemuritan, dan yang keempat yaitu pengolahan gedung dan halaman. Yang kelima yaitu pengolahan keuangan, dan yang terakhir itu pengolahan hubungan sekolah dan masyarakat, seperti itu. Dan yang nomor 5 ini membuat silabus dan LPP. Nah, lanjut yaitu nomor 6. Langsung jawaban. Di sini jawabannya yaitu bagi saya bimbingan itu diberikan kepada siswa atau mahasiswa. Benarkah hanya anak yang mendapatkan bimbingan? Tentu tidak, dikarenakan mampu memperpraktekkan dasar-dasar konseling dan mengalami perubahan sikap atau perilaku nilai-nilai tentang BKS atau kemampuan problem solving, seperti itu. Yang nomor 7 yaitu nah, di sini konsep pendidikan ini berbasis masyarakat merupakan implementasi dari masyarakat dan untuk rakyat. Nah, pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar serta bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Kiranya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.